Selesai ya? Banyak deh. Lanjut aja, jam 3 apa ya? Oke, nah ini udah ya, kalian bisa lihat sendiri lah. Oke, selain kalkulus, ada deposit lain juga yang bisa menempel plak, ya. Tapi ini bukan plak, ya. Yang pertama adalah material alba, dia lunak, chalky gitu kalau bahasa Inggrisnya di chalky gitu ya, putih, tidak berstruktur. Struktur itu maksudnya gimana, kayak biofilm tadi kan dia ada strukturnya, ya, ada koloni, ada lapisan yang melindungi luarnya, kemudian dia ada pelekatnya. Tapi kalau ini tidak berstruktur, sehingga dia tidak melekat erat. Ya, isinya ada mikroorganisme juga dan lain-lain itu, mudah terlihat tanpa zat pewarna. Tadi kalau plak harus bisa dilihat dengan apa? Dengan apa kalau mau melihat plak tadi? Pewarnaan namanya? Dissolution. Disclosing solution ya. Ya kalau ini bisa dilihat ini yang di bawah ini ya, di bawah putih itu. Nah dia tidak melekat erat seperti plak, karena dia tidak ada struktur yang untuk melekatnya. Jadi kalau disemprot air itu dia bisa hilang. Ya. Kemudian ada fotodesis. Ya, ini jelas ya, sisa makanan. Oke. Nah, ini kalau perbandingannya seperti ini. Beda ya. Jadi plak itu tetap ininya faktor utamanya, sedangkan yang ini dua ini dia hanya menambah pelekatan aja. Berarti kan giginya kotor gitu ya, dilekati oleh plak lagi. Jangan salah ya. Kemudian ada lagi deposit lain itu dental stain. Dua ya jenisnya, ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau intrinsik internal ini dia nggak masalah, dia pewarnaan dari luarnya nggak ada apa-apa, tapi karena dari dalam. Tapi kalau yang ekstrinsik dia ada di luar deh, dia bisa agak kasar. Ya, jadi itu kalau kalian scaling ada stain harus dihilangkan. Ya, karena dia bikin kasar. Jadi gampangnya gini, semua permukaan yang kasar, tidak teratur, pokoknya tidak halus kasar itu gampang untuk ditempeli oleh bakteri. Gitu ya, itu kalian ini. Selain tadi dari beberapa faktor tadi, ada juga faktor iatrogenik, ya, yaitu kesalahan dari prosedur dental. Ya, kalian nanti dokter gigi kadang kan tidak selalu lihat, kadang ada salah preparasi nambah dan sebagainya. Ya, misalnya endodontik ada perforasi, kayak gitu-gitu ya, penambalan dan yang lain. Kemudian ada yang paling sering lokal itu lokasi margin restorasi dan lainnya kita biasa satu-satu. Nah ini margin restorasi ya. Kalau kalian nambal, ini nggak begitu kelihatan, terutama yang proksimal ya. Yang proksimal ini kalau dari radiografnya kelihatan, tadi udah belajar radiograf kan. Harusnya itu margin, ini kan tambalan ya, yang radiopak sekali itu tambalan dengan gigi itu rata. Iya kan? Rata. Jadi kalau kalian seret gitu, dia nggak ada nyambung. Tapi ini tambalannya berlebih. Dia berkaitan terutama di proksimal ya, overhanging itu mengemper bahasa Indonesia-nya. Jadi kalau ada yang berlebih di samping, dia kayak menutup gitu, bikin nyangkut. Disitulah tempat melekat plak. Ya, akumulasi plak di situ. Biasanya kita bisa self cleansing sendiri, karena dia ada yang sesuatu yang mengganjal di sini, tambalannya akumulasi plak, sulit untuk dibersihkan. Memang ya, ingatnya gitu, dia tidak rata permukaannya, harusnya rata dengan gigi. Karena tidak rata akumulasi plak. Kemudian ada lagi restorasi yang terletak subgingiva. Dia masuk ke dalam, terlalu dalam menekan atau bisa menyebabkan juga kalau tepinya kasar, ya, pembersihan sulit, akumulasi plak juga. Ya, bisa juga menyebabkan iritasi. Sebaiknya supragingiva, jadi dia tidak masuk gingiva ya, sudah masuk ke dalam sulcus. Tapi kalau untuk anterior kan jelek ya, jadi dia kayak ada batas gitu. Makanya hanya digunakan untuk posterior biasanya. Untuk anterior biasanya bisa masuk gingiva, subgingiva, subgingiva. Ini ya, ini kayak gini, kayak gini. Ini kalau ini tambalannya deh ya,
tambalan, ini gigi kan, harusnya kan tambalannya rata nih di sini. Nah dia ini mengemper nih kayak gini. Ini kasar, permukaannya tidak rata, jadi akumulasi plak. Kemudian saat kalian menambah juga membuat kontur. Ada di kontur ya, ada yang skalop, ada yang rata, ada yang cembung, ada yang cekung. Nah ini kalau terlalu cembung, nanti kalian bikin tambalan itu restorasi cembung itu juga bisa mengganggu self cleansing. Ya, akumulasi plak lagi. Ya, ujung-ujungnya akumulasi plak, jadi plak kan menyebabkan inflamasi. Tapi kalau dia terlalu rata, ini rata, nanti makanan akan langsung masuk ke gingiva, akumulasi plak lagi di situ. Gitu ya, paham ya? Jadi seharusnya gimana nih? Normal, yang dibuka itu cembung di sepertiga apikal, dibuka. Ini kan sepertiga koronal, sepertiga tengah, sepertiga apikal. Ini cembungnya di sini, yang lingual di sepertiga tengah. Jadi kalau normalnya harus sesuai kontur yang normal. Kemudian ada open kontak, kalau nambal, proksimal sih biasanya ini yang agak susah ya. Nambal atau membuat restorasi, dia kontak poinnya nggak ada, jadi ada space di antara gigi. Ya, kalau ada space kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kalau ada giginya tercelah, giginya nggak nempel, bisa menyebabkan apa? Hah? Makanan deh masuk nih makanan. Debris. Ya, makanan masuk ke situ, impaksi. Beda impaksi makanan dan retensi makanan beda atau sama? Beda. Bedanya apa? Kalau retensi itu apa sih? Retentif ya, nempel, kayak nempel ya. Kalau impaksi, gigi impaksi itu yang seperti apa? Hah? Dia bisa keluar sendiri nggak? Ada nggak bisa? Impaksi impacted ya, harus nggak bisa keluar sendiri. Ya, jadi sama. Kalau cuma retensi makanan, kalian sampai kumur-kumur bisa gitu. Tapi kalau gigi sama impaksi makanan, impaksi dia tidak akan bisa hilang keluar sendiri kalau cuma kumur-kumur. Kalian harus congkel tuh biasanya. Itu nanti yang biasanya menyebabkan dia inflamasi nih di sini, masuk lagi tambah masuk. Apalagi kalau bagian antagonisnya itu ada yang disebut dengan plunger cusp. Ya, dia bentuknya itu akan menekan ke bawah, jadi semakin dalam impaksi makanan. Kemudian nanti nih kalian kalau bikin crown itu kan harus pakai semen ya, ditempelnya pakai semen. Jangan sampai berlebih, karena kalau berlebih kalian apalagi kalau nanti restorasi margin restorasinya di subgingiva, kayaknya ke dalam subgingiva, langsung iritasinya. Sudah bisa dipastikan ya, terutama kalau misalnya implan atau implan lah, crown biasa aja nanti bisa inflamasi sampai ke tulang-tulang. Nah ini satu lagi, nanti kalian kalau sudah masuk di bagian konservasi ya, kalian mau bikin restorasi gigi, pokoknya bikin yang bagus, gimana caranya? Pakai rubber dam, pakai matrix, pakai wedge. Pokoknya semua alat kamu masukin situ, yang penting gimana hasilnya nanti tambalan kamu bagus, cakep. Tapi apa yang kalian lakukan, kalian tidak memperhatikan jaringan di bawah. Kalian masukin dam, tekan, papilanya tekan, masukin wedge di interdentalnya, masukin matrix lagi, tekan lagi gingivanya. Ya, nanti setelah kalian buka itu, tambalannya bagus, tapi gingivanya rusak. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalian harus memperhatikan semua. Jangan cuma ini yang penting giginya bagus, tambalannya restorasinya bagus. Tapi kayak gini ya jangan ya. Gingiva itu juga penting. Selain itu ada lagi bahan dan desain kalau kalian nanti membuat gigi tiruan. Ya, kalau misalnya ada yang pakai self cure, mungkin kalian belum terbayang ya. Itu dia mengeluarkan panas deh. Dia polimerisasinya tidak direbus tapi cuma self cure, dia langsung bereaksi di situ. Kadang tuh masih nggak stabil ya, dia bisa mengeluarkan zat-zatnya lagi, itu langsung iritasi mucosanya. Ataupun permukaannya masih kasar, nah itu lagi ya, akumulasi plak atau iritasi lagi.
Kemudian dia menggunakannya terus-terusan di malam hari, nggak dikasih istirahat si jaringannya, nggak dikasih bernafas, iritasi lagi. Ataupun nanti ada plak dengan kawat dekat dengan gingiva, menekan gingiva, iritasi lagi. Ya, paham ya? Kita kebayang? Nah, ini maloklusi, tadi udah tahu ya gimana berjejal, marginalis tidak sama tinggi. Yang mana marginalis tidak sama tinggi? Nih, ridge. Margin tuh ujung ya, ini ridge, tidak sama tinggi. Ya, ini nanti masuk lagi plak. Pokoknya kalau permukaan ini kan, permukaan yang tidak rata, kasar itu bisa apa? Akumulasi plak. Ya, akar gigi prominent tadi siapa yang bilang ya? Dia lebih nonjol, gigi hilang tidak diganti. Apa penyebabnya? Giginya ada yang eksklusi, ada yang migrasi, ada yang malposisi lagi gitu ya. Kita cepat aja. Kemudian, nah ini perawatan ortodonti yang pertama dari kalau pakai orto, tapi OH-nya tidak dijaga, gitu. Jelas ya. Kalian bayangkan yang tidak pakai orto saja, plak bisa nempel nggak? Bisa. Bisa banget. Apalagi pakai alat. Ada alat tambahan di dalam mulut. Tambah lagi permukaan untuk menempelnya semakin banyak. Ya. Nah itu pertama dari kalau dia tidak menjaga OH. Kemudian letak alatnya itu dekat dengan gingiva. Ya, tekan gingivanya turun dan tidak sesi. Ataupun dari segi pengaktifan alatnya. Ya terlalu kencang nanti menyebabkan mesopsi tulang. Tulang kalau ditekan terus terlalu besar tekanannya rusak kan mesopsi. Jadi ini beberapa komplikasi dari perawatan ortodonti yang bisa merusak periodontium. Infaksi M3. Ini mungkin kalian agak akan terbayang ya, tapi biasanya pada M3 coba kalian perhatikan ronsennya. Yang L yang di left itu, yang bagian ditunjuk itu kosong, radiolucent kan? Ada tulangnya nggak? Nggak ada kan? Jadi kalau misalnya kalian cabut M3-nya, ada tulangnya nggak di situ? Nggak ada. Itu namanya defek ya. Tulangnya jadi kosong di situ. Itu ya, nanti ada plak, susah dibersihkan dan sebagainya. Itu salah satu yang efek dari ekstraksi M3. Kemudian ada kebiasaan buruk. Apa aja? Yang pertama tadi sikat gigi salah ya, udah tahu menyebabkan apa. Kemudian menggunakan tusuk gigi, jadi congkel-congkel, gingivanya rusak, terutama di proksimal. Kemudian kuku jari ditekan gingiva, gimana ya caranya? Saya belum kebayang gitu ya, mungkin ada kebiasaan gitu ya kalau itu. Kemudian ini kimiawi, ya kalau ada yang minum obat aspirin atau obat kumur yang ada alkoholnya biasanya ya terlalu keras itu bisa menyebabkan kayak burn gitu ya, bakar. Kemudian pasta gigi, permen karet bisa menyebabkan alergi. Mengunyah tembakau dan juga piercing pada bibir atau lidah ini bisa menyebabkan resesi ataupun iritasi pada mukosa gingiva. Ini variasi anatomi, nah ini tadi ya, variasi anatomi. Palatal groove, kalian lihat, mana sih groove-nya? Tuh ya, tuh yang ada garis. Ini pada normal, orang normal nggak ada. Cuma variasi. Ini ya, ini ada garis gitu. Ini kan rata nggak ini? Permukaannya nggak rata, jadi bisa apa ini di sini? Nah, ini. Kemudian ada enamel, dia letaknya di dalam ya. Tambahan bulat gitu. Nah, di sini. Ini apa juga? Rata atau enggak? Bisa apa? Kalau nggak rata? Akumulasi plak. Gitu aja. Cervical enamel projection. Jadi enamel itu di atasnya di sini biasa sampai sini. Ya, dia garis gitu. Jadi CEJ ya kan? Segmento enamel junction. Tapi ada pada beberapa gigi enamelnya itu berlebih. Ya, sampai ke bawah sini, ke cervical roots. Ya, kalau kayak gini, gingiva nempel nggak? Enggak kan? Dia pasti ke bawah kan? Dia gingiva nggak nempel di sini, ini enamel soalnya. Jadi plak jadi masuk terus ke bawah. Jadilah furkasi nanti di situ. Terus akar tulangnya langsung ke bawah di sini. Ya, kebayang ya? Kemudian yang ini tadi frenulum ya, ini frenulum bukan vestibulum.
Apa yang disebabkan oleh si frenulum yang tinggi ini? Tinggi itu dia maksudnya sampai ke gingiva bebas ataupun bisa sampai ke papil ya. Tinggi maksudnya. Gimana ini hubungannya? Frenulum yang tinggi? Ada celah. Ada celah gimana? Mana? Coba yang mau menjawab. Kira-kira kenapa nih frenulum yang tinggi kok jadi faktor ini juga? Ya, ini nanti kalau bayangin ya, kalau kalian sikat gigi, kan kalian nggak akan begini buka kan, bibirnya kan, ini. Kira-kira